Audio Jungle. Terlihat beberapa tamu di sana berebutan untuk menawar batu giok alami Yehan. Master Yehan, perusahaan kami bersedia mengeluarkan 60 triliun 1 miliar untuk membeli giok alami ini. Perusahaan Sia mengeluarkan 60 triliun 30 miliar, tolong jual kepada kami. Perusahaan segitiga emas kami akan membeli giok alami ini, siapapun jangan berebut. Dan pada akhirnya mereka pun saling bertengkar satu sama lain untuk memperebutkan batu giok alami Yehan. Terlihat Tang Haibin kebingungan dan berkata, apa perlu sampai seperti itu? Hanya demi sebuah batu giok, berkelahi sampai seperti ini. Liu Guangzhong pun menjelaskannya, kamu tidak mengerti? Giok alami ini bukan hanya tidak bernilai, selain itu masih bisa membawa nama baik yang sangat besar kepada perusahaan. Yehan mencoba untuk melerai mereka, akan tetapi Yun datang dan mencoba menggoda Yehan. Yehan, aku juga mau. Yehan pun menjawab, Hais, baiklah, tidak masalah. Semuanya jangan berebut lagi, aku tidak menjual giok alami ini lagi. Seketika itu orang-orang berhenti berkelahi dan berkata, apa, tidak dijual? Lelucon apa ini? Kenapa? Kami sudah mengeluarkan bayaran setinggi ini. Yehan pun menjelaskannya kepada mereka. Karena kami ingin menggunakan batu giok ini sendiri. Anak muda terlalu terburu-buru. Kamu tidak tahu, berapa banyak masalah yang akan didatangkan dari batu giok itu. Ucap Liu Guangzhong. Xin pun berpindah di perusahaan perhiasan grup Ning. Terlihat Ning Feng sedang memerintah para karyawannya. Semua orang panggil anggota dan segera berkumpul. Tidak perlu pedulikan hidup dan mati Yehan. Malam ini, aku harus melihat batu giok alami itu. Para karyawannya pun menjawab, baik bos. Xin pun berpindah di perusahaan Xiangjiang. Terlihat Guo Yunxiao juga memerintahkan para pembunuh bayaran. Malam ini selagi gelap, kita serang Villa Yehan. Selama bisa mendapatkan batu giok alami itu, aku akan memberikan seberapa banyak uang yang kalian inginkan. Mereka pun menjawab, tenang saja Tuan Muda Guo. Bocah itu pasti akan mati. Kami pasti akan menyelesaikan tugas ini. Guo Yunxiao pun berkata di dalam hati. Yehan, kamu berani menyinggungku. Malam ini adalah hari kematianmu. Xin pun berpindah di grup Tokyo Fujiwara. Presdir Fujiwara juga memerintahkan para bawahannya untuk merebut batu giok alami Yehan. Giok itu hanya pantas digunakan oleh negara kita. Kita harus merebutnya kembali. Demi kehormatan negara kita. Xin pun berpindah di Villa Yehan. Terlihat seorang sedang mengkritik tindakan Yehan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, perusahaan Ning, perusahaan Xiangjiang, grup Tokyo Fujiwara dan keluarga kecil dan besar pada tempat ini. Semuanya akan melakukan serangan pada kita malam ini untuk merebut batu giok alami itu. Yehan, maaf, aku yang terlalu keras kepala. Lebih baik kita jual saja batu giok itu. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu. Ucap Yun. Yehan dengan santainya berkata, tenang saja Yun, aku sudah berjanji untuk memberikan batu giok ini padamu, maka aku tidak akan mengingkarinya. Seketika itu seseorang datang dan berkata, adik Ye, aku datang membantumu. Mereka bertiga pun terkejut dan berkata, siapa yang datang? Terlihat Kun Snak dan rekannya sudah siap dengan persenjataannya, ia pun berkata, adik Ye, aku tahu saat ini kamu membutuhkan bantuan. Aku sudah membawa seluruh anggota yang aku miliki. Malam ini, kita habisi mereka semua. Yehan pun menghampiri Kun Snak dan menjawab, terima kasih teman. Han, jangan katakan apapun lagi. Kita adalah teman, santai saja. Ucap Kun Snak. Tang Haibin pun memeluk mereka berdua sambil berkata, benar, kita adalah saudara, mari kita tanggung bersama-sama. Yehan pun berkata, berapa banyak orang yang datang hari ini, maka kita bunuh semuanya. Xin pun berpindah di halaman depan Villa Yehan. Terlihat pasukan grup Ning sudah mengintai Villa Yehan. Mereka pun berkata, Tuan Muda Ning benar-benar sudah memandang tinggi bocah ini. Villa yang dipenuhi dengan kekurangan ini, aku sendiri juga bisa membunuh sendirian. Perkataan ketua benar, mungkin bocah ini sekarang sudah tidur. Di lain sisi juga pasukan grup Guo juga mengamati Villa Yehan. Upaya pencegahan yang memiliki banyak kekurangan, jika mendadak menerobos ke dalam. Tidak ada kesulitan sedikit pun. Tenang saja ketua, kami pasti bisa membawa pulang batu giok alami itu dan juga kepala bocah itu. Ini sungguh terlalu mudah untuk diterobos.
Di sisi lain juga ada grup Fujiwara yang sudah bersiap untuk menyerang. Sang ketua pun berkata, walaupun tugas kali ini sangat mudah, tapi tetap tidak boleh lengah. Baik ketua, kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ketua, ucap para bawahannya. Ketiga ketua itu serentak berkata, ayo bunuh semuanya. Terlihat tiga kubu pasukan pun bergerak untuk menerobos masuk ke Villa Ye Han. Seketika itu Ye Han melepaskan tembakannya ke arah pasukan yang akan menerobos masuk ke vilanya. Beberapa pasukan itu pun terkena tembakan Ye Han. Mereka pun terkejut ada serangan mendadak dan berkata, ini tidak mungkin, ada petarung hebat di dalam. Seketika itu Ye Han muncul sambil berkata, orang yang berani masuk ke vilaku selangkah saja, pasti akan aku bunuh. Terlihat beberapa anggota di sana pun berkata, keterampilan menembak yang sangat hebat. Ketiga orang itu adalah orang hebat yang ada di antara kita. Dalam sekejap sudah terbunuh. Tidak disangka, bocah ini hebat dalam bertanding batu dan keterampilan menembaknya jauh lebih hebat. Ye Han pun mengejek para pasukan itu. Hanya sekelompok orang tidak berguna seperti kalian. Masih ingin membunuhku dan merebut benda pusakaku. Jangan bermimpi lagi. Jika kalian mampu kemarilah. Ia juga berkata di dalam hati. Aku sudah mengetahui kedatangan mereka melalui mata Yin Yang. Kun Snak dan yang lainnya sudah mengatur pengepungan, hanya menunggu mereka masuk ke dalam jebakan saja. Beberapa ketua pasukan itu menjawab, dasar bocah sialan, semuanya jangan takut, dia hanya ada sebuah pistol. Berapa banyak orang yang bisa ia bunuh? Perkataanmu benar juga, kita memiliki orang yang begitu banyak. Demi kemuliaan kekaisaran, ayo bunuh bocah sialan ini. Terlihat beberapa pasukan pun maju bersama-sama untuk melawan Ye Han sambil berkata. Perkataan ketua benar, sehebat apapun dia juga hanya seorang diri. Ayo maju, bunuh bocah ini. Ye Han dengan santainya berkata. Karena kalian ingin bertanding jumlah orang yang banyak, kalau begitu tidak ada cara lain. Kun Snak, keluarlah. Ye Han pun memberi kode Kun Snak untuk melakukan pengepungan. Seketika itu para pasukan Kun Snak muncul di beberapa titik untuk mengepung para pasukan tiga grup besar. Ketiga ketua itu pun terkejut dan berkata, gawat, sekarang jumlah mereka lebih banyak dari kita. Sialan, datang dari mana orang sebanyak ini? Bagaimana kalau kita mundur dulu? Kun Snak pun memberi komando kepada anggota. Ayo teman-teman maju, habisi mereka semuanya. Ketiga ketua itu pun dihajar habis-habisan oleh pasukan Kun Snak. Mereka pun berkata, tolong ampun aku, ketua tolong, tidak bisa lagi, aku sudah tidak tahan, ampunilah aku. Setelah itu beberapa pasukan ketiga grup besar itu sudah berhasil dilumpuhkan. Ye Han pun berkata di dalam hati, pergi kemana ketiga pimpinan tadi itu? Seketika itu Yun yang berada di lantai atas berteriak sangat kencang. Ye Han, tolong aku. Ye Han pun terkejut dan berkata di dalam hati, gawat. Ketiga orang itu pergi mencari Yun. Terlihat Kun Snak bersama anggotanya beradu tembakan dengan pasukan tiga grup besar itu. Sialan, musuh malah datang lagi di saat seperti ini. Ucap Ye Han. Kun Snak pun berkata, kekuatan kecil seperti ini tidak perlu ditakuti. Kamu cepat pergi tolong Yun, aku akan menghadang mereka di sini. Baiklah, aku pergi dulu. Ucap Ye Han sambil meninggalkan Kun Snak. Ye Han pun telah sampai di jendela atas dan berkata, Yun, bagaimana keadaanmu? Terlihat tiga ketua itu sudah ini mengambil batu giok alami milik Ye Han, dan Yun sudah tergeletak tak sadarkan diri. Mereka pun berkata, kebetulan sekali bocah ini datang. Bagaimana kalau kita bunuh dia terlebih dahulu, setelah itu baru merebut batu giok ini? Aku rasa boleh juga, pemimpin kamu berpesan menginginkan kepala bocah ini. Ayo kita bunuh. Terlihat Ye Han sangat marah sambil mengeluarkan belati naganya, ia pun berkata. Bajingan, apa yang kalian lakukan kepada Yun? Salah satu ketua mendekat dan menjawab. Dia hanya pingsan saja, tapi, ia sudah akan mati sambil melancarkan serangannya ke arah Ye Han. Ye Han mencoba melawan sambil berkata. Berani melukai Yun, aku akan membunuhmu lebih dulu. Terlihat serangan belati Ye Han dapat diblok oleh ketua itu. Kekuatanmu tidak buruk, bocah kecil. Ye Han pun berkata di dalam hati. Kekuatan yang hebat sekali, dia malah tidak terluka sedikit pun dariku. Seketika itu satu orang lainnya mencoba menyerang Ye Han dari belakang sambil berkata. Maaf, aku akan mengambil kepalamu bocah. Ye Han dengan cepat menghindari serangan diam-diam dari belakang.
Salah satu dari ketua itu pun berkata, "Demi kekaisaran, siapa dari kita yang membunuhnya lebih dulu, maka batu giok alami akan menjadi miliknya." "Baiklah," ucap kedua ketua itu. Mereka bertiga pun melancarkan serangan bersama-sama untuk membunuh Ye Han. Ye Han pun berkata, "Sialan, matilah." Ye Han berusaha untuk mengeblok serangan ketua grup Fujiwara. Ledakan besar pun terjadi akibat benturan kedua kekuatan yang hebat. Ye Han pun berkata di dalam hati, "Sialan, aku bukan lawan tiga orang ini. Kelihatannya aku hanya bisa menggunakan kekuatan yang diberikan guru kepadaku." Setelah itu Huo Feng muncul di belakang Ye Han dan berkata dengan santainya, "Hei, apa perlu bantuan?" Ye Han pun terkejut melihat ada Huo Feng. "Sialan, Huo Feng, kenapa kamu bisa ada di sini?" Huo Feng dengan santainya berkata, "Aku datang untuk menjalankan tugas. Kebetulan aku mendengar keadaanmu, jadi aku datang untuk melihatnya. Bagaimana, apa perlu bantuanku untuk membereskan ketiga orang ini?" Ye Han pun menjawab, "Tidak perlu, hanya beberapa orang tidak berguna saja, aku bisa menyelesaikannya sendiri." Huo Feng pun berkata, "Hei, kamu jangan ngomong besar, ketiga orang ini adalah penjahat buronan tingkat super. Sekalipun aku sendirian yang melawan mereka, itu juga sedikit melelahkan." Ye Han pun menejamkan matanya sejenak dan berkata di dalam hati, "Berikan aku beberapa detik lagi, maka sudah cukup." Ketiga ketua itu pun berkata, "Hei, nona itu, dia tidak membutuhkan bantuan darimu, tapi aku mau. Aku sudah beberapa hari tidak menyentuh wanita. Benar, aku belakangan ini sangat kesepian. Wanita ini sama dengan giok, bagus jika dijadikan sebagai hadiah untuk kemenangan." Terlihat Huo Feng kesal akan perkataan mereka. "Beraninya menggodaku, aku akan menghabisi kalian hari ini." Seketika itu Ye Han menghentikan Huo Feng yang akan bertaruh. Ia pun berkata, "Beberapa orang ini adalah milikku. Kamu diam saja." Huo Feng pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Apa, bocah ini malah sudah menerobos tingkat secepat ini?" Ye Han pun berkata, "Kalian maju bersama saja, daripada menghabiskan waktu. Dasar sombong, sekalipun kamu sudah menerobos tingkat, kamu juga bukan lawan kami. Ayo maju bersama-sama, habisi bocah ini, musuh dari kekaisaran, aku akan melakukan apapun untuk melenyapkannya." Tanpa basa-basi mereka bertiga pun melancarkan serangannya ke arah Ye Han. Terlihat Ye Han sangat tenang. Dalam sekejap ini mengeluarkan jurusnya untuk membantai mereka bertiga sambil berkata, "Dasar lemah sekali kalian." Mereka bertiga pun berkata, "Ini tidak mungkin, lelucon apa ini?" Giok kekaisaran hancur, dan pada akhirnya mereka pun tumbang di tangan Ye Han. Huo Feng pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Satu tebasan menghabisi tiga petarung hebat dalam sekejap." Seketika itu Huo Feng mencoba untuk memeluk Ye Han sambil berkata, "Ye Han, kamu harus bergabung dengan Biro Keamanan. Aku menginginkanmu." "Sialan, aku tidak mau," ucap Ye Han. Huo Feng mencoba menarik Ye Han untuk bergabung di Biro Keamanan. "Ayolah, aku mau kamu bergabung." Ye Han pun berteriak, "Tolong, wanita mesum." Seketika itu Yun sadar dari pingsannya dan berkata, "Ada apa ini? Ribut sekali. Apa yang sedang kalian lakukan?" Ia pun terkejut melihat tingkah laku Huo Feng ke Ye Han. Setelah beberapa menit kemudian di dalam ruang tamu, Ye Han menjelaskan semua kejadiannya ke mereka. Huo Feng pun berkata, "Aku bisa menggunakan kekuatan Biro Keamanan untuk membantu kalian pergi. Tapi, Ye Han harus tinggal di sini untuk membantuku." Yun dengan tegas menjawab, "Aku tidak setuju. Aku tidak bisa meninggalkan Ye Han sendirian." Ia juga berkata di dalam hati, tidak bisa membiarkan Ye Han tinggal bersama wanita ini juga. Tang Haibin dan Kun Snak juga ikut berkata, "Perkataan Yun benar, kita harus pergi bersama. Lagi pula, sekarang musuh juga sudah dikalahkan. Selama masih ada batu giok, maka bahaya selamanya tidak akan hilang." Ye Han pun mererai mereka. "Sudah jangan bertengkar, Yun dan Kak Tang, bawa batu giok pulang lebih dulu, aku akan tinggal di sini." Yun dan Tang Haibin pun terkejut akan keputusan yang diambil oleh Ye Han. Huo Feng pun berkata ke Ye Han, "Mereka sudah sampai di depan pintu. Apa kamu sudah memutuskannya?" Ye Han pun menjawab, "Suruh mereka masuk saja." Seketika itu Yun berlari memeluk Ye Han sambil berkata, "Tidak, Ye Han, aku takut. Bagaimana jika terjadi sesuatu kepadamu?" Ye Han pun menjawab, "Tenang saja, aku pasti akan baik-baik saja." Sambil membelai rambut Yun,
Seketika itu anggota dari Biro Keamanan datang dan berkata, "Aduh, apa ini sedang memerankan cerita menyedihkan tentang Qiongyao? Ketua Huo, kamu bilang mencarikan bantuan untuk kita. Apa mungkin pria cantik yang hanya bisa menggoda wanita ini?" Sambil menunjuk ke arah Ye Han, Huo Feng pun menjawab, "Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Bocah ini tidak sederhana yang kamu lihat." Rekan Huo Feng pun berkata, "Cih, satu tinjuku bisa menghajar 5 bocah seperti ini. Ketua Huo, kamu jangan bercanda denganku lagi." Seketika itu Ye Han menebas rambut dari rekan Huo Feng. Ia pun berkata, "Omong kosongmu benar-benar banyak sekali. Aku membantu ketuamu untuk memberimu pelajaran." "Pelayanan apa?" ucap rekan Huo Feng. Ia terlihat tidak menyadari kalau rambutnya ditebas oleh Ye Han. Huo Feng pun tertawa girang sambil berkata, "Hahaha, rambutmu lucu sekali." "Sialan, rambutku." Ia pun terkejut setelah menyadarinya. Beberapa anggota Huo Feng pun terkejut dan berkata, "Kecepatan yang cepat sekali. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas kapan dia mengeluarkan pisaunya. Petarung hebat, petarung kelas atas, bahkan masih lebih hebat dari Ketua Huo." Ye Han pun berkata, "Kenapa? Apa merasa model rambut baru yang aku desain untukmu tidak bagus? Apa mau aku gantikan untukmu lagi?" Rekan Huo Feng ketakutan dan menjawab, "Bagus, aku sangat puas dengan desainmu. Situasi sekarang menegangkan, tidak usah diganti lagi." Huo Feng pun berkata ke para anggotanya, "Sudah, jangan bermain lagi. Vision, Night Monkey, Mad Dog, Black Horse, ditambah aku dan kamu. Orang untuk tugas kali ini sudah lengkap." Ye Han pun bertanya ke Huo Feng, "Siapa target dari tugas kali ini?" Huo Feng pun menjelaskannya, "Orang yang harus kita tangkap adalah seorang peledak bom maniak dengan nama Sandi Jangkrat. Dia mahir tentang meriam dan peledakan dan sangat bahaya. Semua orang harus berhati-hati. Baik, bawa mereka berdua pergi lebih dulu. Dengan begitu, aku baru bisa menjalankan tugas dengan tenang bersamamu," ucap Ye Han. Yun pun mendekat dan menggenggam tangan Ye Han sambil berkata, "Tidak, kamu melakukan hal yang begitu berbahaya seperti ini demi kami, aku tidak setuju. Terlihat lagi, begitu aku pergi, kamu pasti tidak bisa menahan godaan dari wanita jahat itu." Ye Han pun menjawab, "Bagaimana Yun?" Terlihat Huo Feng yang sedang menguping pembicaraan Yun dan Ye Han. Seketika itu Huo Feng memeluk Ye Han sambil berkata, "Pria sebaik ini, aku benar-benar sangat tertarik padanya. Kalau kamu tidak bisa menahannya, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi." Ia mencoba membuat Yun kesal. Ye Han dengan spontan melepaskan diri dari pelukan Huo Feng dan berkata, "Sialan, Huo Feng, apa yang kamu lakukan?" Yun pun menarik tangan Ye Han dan berkata, "Kamu wanita jahat, menjauhlah dari Ye Han-ku." Huo Feng juga mencoba menarik tangan Ye Han dan menjawab, "Atas dasar apa? Kamu dan Ye Han tidak ada hubungan apapun. Apa hakmu mengatur aku?" Yun pun berkata, "Aku adalah kekasihnya." Huo Feng pun menjawab, "Aku masih teman seperjuangannya. Ditambah lagi, kalian tidak menikah, mungkin saja besok sudah berpisah." Mereka berdua pun berdebat satu sama lain dengan sengit. Terlihat Ye Han sangat pusing mendengarkan perdebatan mereka berdua. Para rekan Huo Feng pun heran akan tingkah laku ketuanya. Ketua Huo malah berebut pria dengan wanita lain. Apakah ini masih Huo Feng yang membuat dunia agen internasional ketakutan itu? Kakak ini sudah terlalu hebat kan, dia malah bisa menaklukkan Ketua Huo. Orang ini sungguh luar biasa. Seketika itu seseorang berkata, "Jangan berdebat lagi. Kalian semuanya jangan pergi lagi malam ini." "Halo, aku dengar kalian sedang mencari aku. Aku sedang datang, sekalian membawa sedikit hadiah kecil." Ia adalah orang yang diburu oleh Biro Keamanan Sandi Jangkrat. Huo Feng pun terkejut melihat ada bom di bawah kakinya dan berkata, "Gawat, ada bom, cepat tiarap." "Apa?" ucap Ye Han. Ia pun terkejut. Ia dengan cepat menarik Yun untuk menghindari ledakan bom itu. Sandi Jangkrat pun menekan remote kontrol bom sambil berkata, "Sudah terlambat." Terlihat Ye Han dengan cepat membawa Yun dan Tang Haibin untuk menghindari ledakan bom itu.